Halo semuanya, selamat datang di channel Muhyil Barian. Pada video kali ini, saya akan membagikan sedikit tips dan trik atau bahkan tutorial untuk melacak seseorang, gitu ya. Nah, karena memang kita akan membagikan tips untuk melacak seseorang, jadi saya disclaimer, pada video kali ini hanya untuk pembelajaran, hanya untuk knowledge, dan juga hanya untuk pengetahuan semata, gitu ya. Tidak dipraktekkan dalam hal-hal yang memang lebih ke ilegal. Karena ya kita juga harus aware terkait undang-undang IT yang itu kita juga harus patuhi semua. Jangan sampai teman-teman nanti tertangkap undang-undang IT karena melakukan tindakan-tindakan yang memang ilegal. Pada video kali ini saya lebih spesifik membahas terkait melacak seseorang dengan cara cepat gitu ya. Dan pastinya akurat gitu. Jadi ya cukup serem ya teman-teman kalau kita bisa melacak seseorang. Oke. Untuk persiapan kita mulai untuk melacak seseorang, yang pertama tools yang saya gunakan itu adalah IP Launcher. Nah, buat teman-teman yang belum tahu IP Launcher, kita coba buka websitenya ya. IP Launcher. Oke. Kita buka iplauncher.com. Nah, kita bisa melakukan pelacakan seseorang dengan menggunakan iplauncher.com. Nah, IP Launcher adalah sebuah website yang memang dikhususkan untuk melacak seseorang, tapi dengan cara kita melampirkan URL yang kita inginkan. Jadi ketika orang mengklik link kita, itu akan diarahkan ke URL yang kita inginkan. Contoh misalnya saya pengen linknya Twitter kali ya, coba, ataupun Instagram deh, Instagram. Oke, dia instagram.com ya teman-teman. Nah, cara penggunaan IP Launcher untuk kita melakukan pelacakan cukup sederhana. Yang pertama teman-teman cukup masukkan URL instagram.com gitu ya. Oh, ternyata dia langsung otomatis terisi sendiri gitu setelah kita melakukan pengisian instagram.com seperti ini. Lalu yang kedua, kita create a short link. Klik aja. Nah, di bagian sini sudah masuk ke dalam manajemen dari sisi IP Launcher-nya sendiri gitu ya. Oke, di sini sebenarnya cukup simple. Teman-teman cukup klik copy di bagian sini untuk kita copy dan kita kirimkan kepada korban atau kepada target yang ingin kita lacak posisinya di mana gitu. Jadi sehingga dengan cara hal ini ketika korban klik link kita, ya mereka bisa langsung kelacak posisinya di mana gitu. Coba kita praktekkan langsung ya teman-teman. Oke, kita klik copy di bagian sini. Nah, kemudian saya buka notepad kali ya untuk saya paste linknya. Nah, ini paste linknya di sini. Oke. Jadi karena memang di sini saya belum mempunyai target, jadi saya coba buka link sendiri di browser yang baru saya. Misalnya saya pakai Chrome kali ya bukanya. Oke, Chrome. Nah, saya paste linknya. Ini namanya, sorry saya geser lagi. Oke. Ini link IP Launcher GPS gitu. Oke. Kita paste. Jadi anggaplah saya sendiri pun korban gitu ya. Nah, ketika korban mengklik link ini, dia akan masuk ke dalam ini kan ya. Kita enter aja. Nah, dia langsung diarahkan ke Instagram. Kenapa? Karena tadi kita pada saat kita setup awal, kita masukin website Instagram. Jadi sehingga dia bakal langsung diarahkan ke Instagram. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini tuh tergantung kreativitas dari sisi hacker atau dari sisi red team-nya gitu ya. Kita nggak cuma pure kirim link, tapi pasti kita melakukan namanya human attacking ataupun kita melakukan simulasi. Contoh misalnya, tolong dong like foto di Instagram saya gitu ya. Coba klik link berikut. Nah, itu kan melakukan opening terlebih dahulu ya. Jadi sehingga untuk kita deliver dari sisi lokasinya itu lebih smooth lagi ya. Gitu, nggak cuma kita kirim link aja, pasti orang gampang curiganya. Gitu. Jadi balik lagi tergantung seni IT teman-teman semua, karena memang kalau kita bicara red team, kita bicara hacker, itu memang sejatinya lebih keras seni IT gitu ya. Oke, lalu ketika si korban ini tampilannya seperti ini, jadi korban langsung percaya dong, oh berarti saya harus login Instagram nih gitu, padahal IP-nya itu IP Launcher. Nah, lalu apa yang didapatkan dari sisi red team? Tinggal kita refresh di bagian sini. Nah, dia akan dapat IP public saya atau IP public si korbannya gitu. Di sini tanggalnya jelas, jamnya jelas, bahkan country-nya jelas, device-nya apa, kita bisa melihat semua. IP-nya berapa, dia pakai Moratel. Gitu. Jadi adalah IP korbannya. Nah, kemudian si attacker ini, red team ini kan sudah memiliki dashboard dari IP Launcher. Kita pengen lihat nih, misalnya lokasinya di mana? Kita klik aja more info. Nah, di sini lokasinya
mengikuti dari lokasi ISP-nya teman-teman. Dia belum akurat 100% ke arah si lokasi korbannya. Nah, oke. Lalu gimana sih cara kita pengen akurat? Misalnya kita pengen akurat nih, tinggal kita bagian sini, collect GPS data, kita klik enable. Oke. Kita klik enable, lalu kita copy ulang linknya. Nah, dia sebenarnya sama aja. Oke, kita copy ya. Kita copy, lalu kita paste lagi di browser yang tadi, teman-teman. Kita paste. Nah, oke, bedanya apa? Kalau kita enable collect GPS, dia akan diminta namanya know your location. Artinya ada permintaan permission untuk GPS-nya diaktifkan apa enggak, gitu. Nah, kalau kita nggak aktifkan, si attacker ataupun si pentester itu cuma dapat IP public kita doang. Dia nggak akan bisa mendapatkan IP ataupun mungkin lokasi real kita di mana, gitu ya. Tapi kalau saya aktifkan, sorry, tadi agak ke skip. Nah, di sini saya coba aktifkan ya. Allow well defined type. Oke, kita allow. Nah, kita balik ke sisi pentesternya atau red teamnya. Kita refresh. Nah, oke. Kita lihat yang paling terakhir kali ya. Yang paling terakhir ini 08 teman-teman. Oke, kita lihat, kita buka. Nah, di sini dia real time. Nah, ini lokasi saya di sini. Jalan Bintara Jaya, dan ini benar-benar real time. Sehingga ya dengan cara hal ini orang-orang bisa tahu lokasi saya di mana. Gitu. Beda banget ya. Ini udah masuk ke arah Bintara nih. Gitu. Tapi kalau kita klik di bagian sini yang pertama kali, dia sudah menyinkronkan semua sih sebenarnya. Tadi kalau kita rollback video sebelumnya, ini tidak sinkron. Dia hanya cuma membaca IP-nya saja. Tapi kalau sudah kita masuk ke Google GPS ini, ya kita bisa mendapatkan real lokasinya di mana. Tapi dengan syarat si korban ini harus melakukan allow dari sisi GPS-nya. Gitu. Oke, itu kan trik dan tips untuk kita mengetahui lokasi seseorang. Tapi kalau kita balik lagi, kita bicara hacker atau kita bicara dari sisi attacker, biasanya kan kita memerlukan seni ya. Selain kita melakukan opening tadi, si hacker pun juga harus menutupi agar linknya yang saya kirimkan ini nggak ketahuan banget saya melacak dia gitu. Dengan cara apa? Nah, ya cukup banyak caranya. Yang pertama, saya kasih tips ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan namanya website bit.ly. Contohnya seperti apa? Kita klik copy. Nah, oke. Kita buka ya. bit.ly. Nah, kita klik di bagian sini. Oke, nah di sini saya sudah login lagi. Saya sudah login dengan akun saya. Tapi kalau teman-teman belum login, teman-teman bisa register terlebih dahulu untuk akun bit.ly ini ya. Oke. Lalu yang kedua, saya akan lakukan cover linknya dengan klik bagian link sini. Kita create link bit.ly, kita masukkan link tadi, IP launchernya. Oke. Di sini saya masukkan Instagram misalnya, sesuai dengan tujuan yang tadi saya lakukan. Nah, kalau kita pakai pengen QR code, kita tinggal klik enable. Jadi teman-teman bisa pakai link, bisa pakai QR code gitu ya. Kita tanpa pakai QR code, kita langsung create your link. Oke. Ini ada kesalahan nih, sepertinya terduplikat atau gimana. Oke. Misalnya nama saya deh ya, coba ya, create your link. Udah nggak ada, kita kosongin aja kalau gitu, karena cukup banyak orang-orang yang menggunakan bit.ly, makanya kita nggak bisa duplicate link. Oke, so kita langsung aja kita create your link. Nah, kita akan mendapatkan link ini, copy link, kita paste di sini, hasil dari cover bit.ly. Nah, sebenarnya tujuannya sama-sama untuk melacak, tapi kita bisa cover dengan formatnya bit.ly. Karena kalau kita pakai IP launcher nih, ya mungkin orang awam pun curiga, ini saya klik link apa gitu ya. Tapi kalau kita pakai link .bit.ly, ini saya rasa linknya sudah famous dan orang pun nggak curiga. Nah, kalau kita buka di browser, apakah dia sama? Kita buka baru ya. No, dia masuk sama seperti Instagram, seperti sebelumnya sama saja. Jadi nggak ada bedanya. Cuma bedanya kita cover linknya dengan bit.ly. Jadi cukup kreativitas ya teman-teman. Jadi ya inilah mungkin seni IT gitu ya. Mungkin yang tips yang kedua saya berikan, selain kita bisa cover linknya dengan bit.ly, kalau teman-teman nge-share lewat email, teman-teman bisa lakukan
short link dan kita input dalam kata-kata dari emailnya. Contoh misalnya di sini ya, anggaplah kita nge-share link pakai email. Misalnya tolong klik link berikut. Nah, link di sini dalam kurung misalnya link di sini. Sip. Nah, kalau kita merge di sini, kita cantumin yang tadi. Nah, dipilih, terapkan. Nah, dengan cara ini pun teman-teman juga bisa melakukan penipuan, ataupun teman-teman juga bisa melakukan yang namanya covering dari link IP launcher-nya gitu, ataupun kita bisa melakukan covering dari link geolocation tadi gitu ya. Jadi ketika si korban atau target ini mengklik di bagian sini aja, dia akan langsung direct ke dalam website Instagram tadi. Jadi ya ada dua teknik nih yang kita lakukan. Yang pertama kita lakukan cover dengan bit.ly, yang kedua dengan kata-kata yang kita input dalam linknya di dalam gmail.com gitu. Oke, mungkin itu saja tips dan trik saya untuk melakukan pelacakan lokasi dengan cepat. Jadi dengan cara ini ya teman-teman bisa melakukan pelacakan lokasi, dan tentunya untuk penggunaan yang legal ya, nggak boleh yang ilegal, karena saya disclaimer untuk video kali ini hanya untuk tutorial pembelajaran dan untuk tutorial dari sisi knowledge-nya aja. Teman-teman bisa lakukan lab secara internal teman-teman semua. Jadi jangan lakukan secara ilegal, karena ya baik lagi kita harus aware terhadap undang-undang IT ya semuanya. Oke, saya rasa itu aja dari saya. Semoga bermanfaat video kali ini dan nambah wawasan teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe dan like channel terus agar saya bisa melakukan pembagian tutorial cybersecurity yang memang bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.